Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama hendaklah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, yang mana dengan nikmat dan karunia-Nya kita diberi nikmat sehat, kita diberi nikmat waktu luang, kita diberi nikmat untuk berkumpul di dalam rangka mempelajari agama Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kajian kita kali ini yaitu telah sampai pada pembahasan adab-adab bertamu. Bagaimana ketika kita bertamu, apa yang harus kita lakukan? Begitu juga bagaimana sebagai tuan rumah, apa yang harus dia siapkan, apa yang harus dia lakukan. InsyaAllah kita akan pelajari pada pertemuan kali ini. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang kitab ini, yaitu kitab Adabul Muslim fil Yaumi wal Lailati, tentang kitab yaitu adab seorang muslim sehari semalam. Apa yang kita harus lakukan di dalam adab-adab bertamu? Kata musannif rahimallahu ta'ala, alal mudifi, yaitu bagi orang yang mengundang atau tuan rumah. Jadi adab ini dimulai dari tuan rumah dulu, atau orang yang punya hajat, atau sahibul bait. Apa yang harus dia lakukan? Kata beliau, yang pertama, ay yad'u lidiyafatihi al-atqiya'i duna fussaq. Kata beliau, seseorang yang hendak mengundang orang, maka hendaklah dia mengundang orang yang bertakwa, orang yang beriman, dunal fussaq, bukan orang-orang yang fasik atau orang yang banyak melakukan dosa atau penjahat. Jadi ketika seseorang itu mengadakan acara seperti itu, hendaklah dia mengundang orang-orang yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusahibu illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa taqiyun. La tusahibu, janganlah, artinya tidaklah menemanimu, illa mu'minan, kecuali orang yang beriman. Artinya janganlah kalian menjadikan teman kecuali orang yang beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika kita hendak menjadikan teman, ketika kita hendak mencari teman, maka carilah teman-teman yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, orang yang beriman. Kenapa? Ya, ketika kita mencari teman yang beriman, teman yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka akan terjalin hubungan saling menasehati. Jadi teman yang baik itu adalah apa? Yang dia menasehati kawannya ketika kawannya terjatuh kepada dosa. Teman yang baik adalah teman yang senantiasa memberikan nasihat ketika dia terjatuh kepada dosa atau kemaksiatan.
Oleh karenanya kata Nabi SAW, la tusahibu illa mu'minan. Janganlah kalian berteman kecuali dengan orang yang beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena teman yang beriman kepada Allah, insyaallah dia akan mengajak untuk mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Berbeda ketika berteman dengan orang-orang yang fusak, orang-orang yang banyak melakukan dosa, orang yang banyak melakukan kejahatan, maka kita bisa tertular untuk melakukan kejahatan. Ketika berteman dengan orang yang kesehariannya minum minuman yang memabukkan, bisa saja kita tertular, diajak untuk minum. Atau ketika kita berteman dengan orang yang kesehariannya berjudi, bisa saja kita diajak untuk berjudi. Kalau kita tidak kuat, tidak mampu untuk memberikan nasihat, maka sudah lebih baik kita mencari teman-teman yang beriman, teman-teman yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bukan berarti ya secara mutlak kita nggak boleh punya teman yang misalkan ini kelakuannya seperti ini, seperti tidak. Boleh kalau kita mampu memberikan nasihat. Tapi kalau kita tidak mampu, justru khawatir kita akan terjerumus, maka lebih baik kita jauhi. Kalau kita mampu memberikan nasihat, kita bisa mengajak dia untuk bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka ini lebih baik. Kenapa? Kata Nabi SAW, la ayyah diyallahu bika rajulan. Kata Nabi SAW, sekiranya Allah itu memberikan petunjuk terhadap satu orang melaluimu, maka khairun laka min humrin na'am. Maka ini lebih baik daripada unta merah. Ketika kita bisa mengajak orang lain mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka itu sudah lebih baik daripada unta merah. Tetapi ingat, kalau kita lebih cenderung khawatir terjerumus, maka lebih baik kita hindari berteman dengan orang-orang yang buruk. Kemudian kata Nabi SAW, wala ya'kulu ta'amaka illa taqiyun. Dan janganlah memakan makananmu illa taqiyun, kecuali orang yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian adab yang kedua, bagi orang yang hendak mengundang seseorang, alla yahussah bi diyafatihi al-aghniya dunal fuqara. Ingat, perlu kita perhatikan, bagi orang yang mengadakan walimah, yaitu walimatul urs atau walimah pernikahan, pesta pernikahan, maka dia tidak boleh menghususkan mengundang orang-orang kaya saja dan tanpa dihadiri orang-orang fakir atau miskin. Seperti itu. Jadi tidak boleh yang diundang orang yang kaya-kaya saja. Kalau orang yang dipandang miskin tidak diundang. Maka ini menyelisihi tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita mau mengadakan acara pesta walimah, pesta pernikahan, maka undanglah, baik itu orang yang mampu atau tidak mampu, maka undang. Seperti itu. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syarrut ta'ami ta'amul walimati. Seburuk-buruk hidangan adalah hidangan walimah. Kenapa di sini disebutkan seburuk-buruk hidangan adalah hidangan walimah? Apa maksudnya? Berkata Imam As-San'ani rahimahullahu taala, yang dimaksud dengan seburuk-buruk makanan walimah adalah di sini adalah walimatul ursh, yaitu walimah pernikahan
secara khusus. Kemudian Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar juga menjelaskan kenapa dikatakan di sini syarrut ta'am, seburuk-buruk makanan. Maka kata beliau, annaha takunu syarrut ta'ami idza kanat bihadhi sifah. Maksudnya adalah apa? Undangan ini, pesta ini merupakan seburuk-buruk hidangan makanan apabila yang diundangnya hanya orang-orang kaya. Jadi kalau yang diundang itu hanya orang-orang kaya, maka masuk kepada kata Nabi SAW, syarrut ta'ami ta'amul walimah. Akan tetapi kalau yang diundangnya itu yang fakir diundang, ya, yang kaya diundang, artinya tidak dibeda-bedakan, semua diundang, maka ini adalah kebaikan. Ini adalah kebaikan. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, walihada qala Ibnu Mas'ud. Oleh karena ini berkata Ibnu Mas'ud, idza hussal ghaniyyu wa turikal fakir. Ini apabila dikhususkan yang diundang itu adalah orang-orang kaya dan tanpa mengundang orang-orang fakir. Ini yang dikatakan sebagai seburuk-buruk hidangan. Jadi apabila yang diundang itu fakir, miskin, orang yang kaya juga diundang, semuanya diundang, maka ini tidak mengapa. Kemudian Ibnu Mas'ud juga mengatakan, umirna alla nujibah. Kalau yang diundang itu hanya orang-orang kaya saja, tanpa mengundang orang fakir miskin, maka kata Ibnu Mas'ud, umirna, kami diperintahkan, alla nujibah, untuk tidak memenuhi undangan. Kalau ternyata yang diundang hanya orang-orang kaya saja, maka kita tidak perlu hadir. Akan tetapi ketika yang diundang itu orang kaya diundang, yang fakir diundang, maka apa? Kita wajib untuk datang apabila tidak ada uzur. Karena ini merupakan hak seorang muslim terhadap muslim lainnya. Apabila dia mengundang dalam suatu acara walimah, maka wajib untuk datang. Dan dengan ingat, tentunya acara tersebut tidak ada kemungkaran di dalamnya. Tapi kalau ada kemungkaran seperti ada biduannya, ada musiknya, maka ini sebagai penghalang untuk kita tidak hadir. Jadi ingat bahwasanya kita wajib menghadiri undangan itu apabila undangannya sesuai dengan tuntunan syariat Islam dan tidak melanggar syariat, maka apabila kita diundang kita wajib untuk datang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yud'a ilaiha al-aghniya'u dunal fuqara. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, begitu juga Imam Muslim. Jadi pada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jelas mengatakan, syarrut ta'ami ta'amul walimah. Seburuk-buruk hidangan adalah hidangan walimah. Yud'a ilaiha al-aghniya, diundang padanya orang-orang kaya, dunal fuqara, tanpa orang-orang fakir atau miskin. Jadi yang dikatakan hidangan yang paling buruk itu adalah hidangan walimah, maksudnya adalah ketika yang diundang itu hanya orang kaya saja, tanpa mengundang orang fakir miskin. Akan tetapi apabila dalam walimah tersebut semuanya diundang, yang kaya, yang fakir, miskin diundang, tidak dibeda-bedakan, maka silahkan untuk datang dengan syarat di acara tersebut tidak ada perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat.
Kemudian adab yang ketiga bagi tuan rumah, yaitu alla yaqsuda bidiyafatihi at-tafakhuri wal mubahah. Ingat, bagi tuan rumah itu ketika dia hendak mengundang orang lain, alla yaqsuda bidiyafatihi, undangannya tersebut tidak dimaksud untuk at-tafakhur, yaitu menyombongkan diri. Jadi ini adab bagi orang yang mengundang. Misalkan nih, ada orang yang mengundang, saya undang semuanya. Orang-orang di sini saya undang dengan tujuan apa? Menyombongkan diri. Maka ini tidak boleh. Ini juga tidak diperkenankan. Oleh karenanya, bagi tuan rumah ketika hendak mengundang orang lain, undanglah seperti itu tanpa merasa menyombongkan diri. Jadi kata musannif rahimallahu taala, bal yanwi al-iqtida bi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa idkhalus surur ala ikhwanihi. Jadi ini akan tetapi niatkanlah untuk apa? Al-iqtida'u bi sunnatin nabi. Niatkan untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberikan kebahagiaan kepada saudara-saudara kita sesama orang-orang yang beriman. Jadi itu tujuannya. Ketika kita mengundang orang untuk makan-makan pada acara walimah, maka undanglah dengan tujuan apa? Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga berbagi kebahagiaan dengan masyarakat tetangga sekitar. Jadi yang diundang bukan hanya orang yang kaya saja. Kemudian yang keempat, adab yang keempat bagi sahibul bait, yaitu orang yang mengundang atau tuan rumah, alla yatakallaf ad-dhaif. Maksudnya apa? Tidak membebani diri di luar kemampuan. Jadi tuan rumah juga seperti itu. Tidak boleh dia itu memaksakan diri. Memaksakan diri di luar kemampuan dirinya. Contoh misalkan dia mampu mengundang 100 orang, tetapi dia paksakan mengundang sebanyak 200 orang. Maka ini termasuk hal yang apa? Berlebih-lebihan. Dan ini dalam syariat tidak diperbolehkan. Jadi seperti itu. Ketika kita mau mengundang, ada acara walimah atau acara makan-makan misalkan, jadi undanglah sesuai dengan kemampuan kita sebagai tuan rumah. Tidak boleh berlebih-lebihan. Sebagaimana kata Anas, beliau berkata, kunna inda Umar, aku berada di sisi Umar, faqala nuhina anit takalluf, kami dilarang untuk berlebih-lebihan. Artinya yaitu di luar kemampuan kita. Kita dilarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar kemampuan kita. Kemudian adab yang kelima bagi tuan rumah, alla tukallifud dhaifu bihidmatika. Begitu juga sebagai tuan rumah tidak boleh membebani tamu untuk apa? Membantu kegiatan di acara tersebut. Artinya apa? Kalau tamu, ya sudah berikan haknya sebagai tamu. Jangan dia tolong ambil piring di dapur, tolong ini, kan tamu seperti itu. Jadi tamu itu untuk dilayani, dijamu seperti itu. Bukan malah disuruh-suruh gitu, suruh nyuci piring gitu. Suruh nyuci piring. Kemudian kata beliau yang keenam,
alla tudharul malala bidaifika. Kemudian bagi tuan rumah juga, ketika ada tamu maka jangan tampakkan kejenuhan atau kesedihan di hadapan tamu. Jadi ini merupakan adab juga bagi tuan rumah, ketika tamu datang maka tampakkan keceriaan, tampakkan kebahagiaan, jangan tampakkan kesedihan. Bahkan bagi tuan rumah, ketika menghadapi tamu-tamu yang datang, dia berikanlah wajah yang ceria, tampakkan kebahagiaan, dan juga baik dalam bertutur kata. Ini adab bagi sahibul bait. Jangan berkata-kata kotor atau berkata yang tidak pantas. Contoh misalkan, makanlah kapan kamu mau makan daging gitu ya. Makanlah ini daging mumpung masih ada. Kapan lagi kamu mau makan daging? Ini terkadang di sebagian orang itu ada perasaan yang bisa menyakiti orang lain. Jadi bagi tuan rumah juga harus berhati-hati dalam berkata. Jangan sampai menyakiti orang yang telah diundang. Seperti itu. Jadi sudah berikan makanan gitu ya. Jadi jamu sesuai dengan kemampuan dan juga tanpa menyakiti orang yang diundang. Kemudian adab yang ketujuh bagi tuan rumah, ayyu'ajjila bitaqdimit ta'ami lidhaifi, yaitu bersegera untuk menghidangkan makanan. Jadi bagi tuan rumah di antara adabnya adalah bersegera. Jadi segeralah untuk menyiapkan makanan, tentunya di sini sesuai dengan kemampuannya. Kenapa? Li'anna fi dzalika ikramun lahu, karena menyegerakan untuk memberikan hidangan itu adalah bentuk pemuliaan kepada tamu. Misalkan nih, kita mengadakan acara walimah, kita segerakan, kita berikan jamuan seperti itu. Kemudian setelah itu adab yang ke-8. Kata musannif rahimallahu taala, alla yubadira ila raf'it ta'ami qabla an yarfa'a ad-dhaifu yadahu. Tidak segera mengambil hidangan sebelum tamunya selesai makan. Jadi ini biarlah tamu-tamu itu selesai dulu makan ya. Biar ya senang seperti itu. Jadi tidak boleh bagi tuan rumah, misalkan tamu baru datang, baru makan satu kue saja gitu langsung diangkat gitu ya. Ini tidak diperkenankan gitu ya. Ini tidak boleh. Jadi biarkanlah tamu itu menikmati hidangan dulu. Ya minum, misalkan dikasih kopi, teh. Jadi seperti itu. Jangan tergesa-gesa untuk diangkat sebelum tamunya selesai untuk makan. Ini juga merupakan adab. Jadi selesaikan dulu mereka makan. Kenapa? Karena kalau misalkan nih yang lain makan langsung diambilin nih, kan bisa jadi ada orang yang merasa malu ketika dia terakhiran makan, selesainya merasa malu. Seperti itu. Atau misalkan ketika dia belum selesai makan, hilang rasa nikmat makan. Oh ini saya belum, ini kok sudah diangkat makanannya gitu. Jadi itu dihindari seperti itu. Kemudian adab yang ke-9 adalah yustahabbu ayyahruja ma'ad-dhaifi ila babiddar. Maka disunnahkan bagi tuan rumah untuk keluar menemani tamu sampai pintu rumah atau gerbang rumah. Ini termasuk adab. Kita sebagai tuan rumah, ketika ada tamu, kita bareng keluar sampai pintu gerbang atau depan
pintu seperti itu. Ini termasuk merupakan adab, dan hal ini Masya Allah sudah banyak juga dipraktekkan di mana? Di masyarakat. Jadi mungkin mereka belum membaca tentang adab seorang muslim sehari semalam, tapi dia sudah mempraktekkannya seperti itu. Jadi ketika kita sebagai tuan rumah, misalkan tamu mau pulang, kita nggak temanin, dia pulang langsung. Ini ada apa? Akan menimbulkan buruk sangka. Bisa menimbulkan apa? Buruk sangka. Bisa saja dia berprasangka, oh mungkin ketika saya bertamu tadi dia tidak senang, atau misalkan ketika saya bertamu tadi mungkin ada yang tuan rumah tidak berkenan. Jadi seperti timbul apa? Buruk sangka. Tapi kalau kita temani sampai luar, Masya Allah, insya Allah dia akan merasa senang juga. Jadi kata musannif rahimallahu taala, wa hadza min tamamid diyafati wa husnir riayati. Ini merupakan ya penerimaan tamu yang baik dan juga sempurna seperti itu. Jadi ketika ada tamu, kita temenin dulu sampai keluar seperti itu. Kemudian berpindah kepada bab wa'alad dhaif. Sekarang bagi tamu. Jadi sebagai tamu juga harus sadar diri, harus tahu tentang apa saja yang harus dia lakukan. Jangan sampai kita bertamu ke rumah orang, misalkan langsung saya mau minum susu, saya minum kopi gitu ya. Padahal tuan rumah belum nyiapkan seperti itu. Atau minta suatu hal yang sangat berharga seperti itu. Jadi tidak, maka tunggu dulu sampai tuan rumah itu benar-benar menyiapkan apa yang akan diberikan kepada tamu. Jadi bagi tamu ini perlu untuk kita perhatikan. Ketika kita sebagai seorang tamu, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kata musannif rahimallahu taala, yang pertama, alla yujibad da'wata wa la yata'akhkhar anha illa li'udrin. Yang pertama, alla yujibud da'wah. Alla yujibad ayyujibad da'wata. Ayyujibad da'wata, sebagai tamu hendaklah dia memenuhi undangan. Kalau dia diundang, maka penuhilah undangannya. Wala yata'akhkhar, dan juga tidak terlambat kecuali ada uzur. Jadi ketika misalkan diundangnya jam 10, maka datanglah misalkan jam 10 kurang 5 menit, kurang seperempat, seperti itu. Jangan sampai terlambat. Kenapa? Kalau terlambat, ini akan bisa merubah suasana acara. Apalagi yang diundang ini adalah orang-orang yang dianggap penting. Misalkan diundang jam 10, padahal dia ditunggu-tunggu, datangnya jam setengah 11, maka acara apa? Mundur. Seperti itu. Jadi ketika undangan jam 10 misalkan, maka segera untuk datang, jangan diundur kecuali ada apa? Ada uzur. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man du'iya ila arushin, barang siapa yang diundang pada pesta pernikahan, au nahwihi, atau semisalnya, falyajib, maka hendaklah dia datang. Jadi bagi orang yang diundang, baik dalam acara pesta pernikahan atau pesta yang lain yang tidak bertentangan dengan syariat, maka wajib untuk memenuhi undangan. Contoh misalkan seperti ini.
besok malam saya alhamdulillah ada rezeki, ayo kita undang untuk makan di rumah. Maka ini boleh. Jadi misalkan kita ini ada rezeki, kita ngundang warga, kita ngundang kerabat dekat, undang untuk makan, maka ini boleh. Yang tidak boleh itu adalah undangan-undangan yang dikhususkan dan di situ dicampur adukan, dikaitkan dengan agama. Artinya acara-acara yang tidak ada tuntunannya dalam syariat, maka ini yang tidak boleh. Tapi kalau kita mengundang tetangga untuk makan karena kita ada kelebihan harta, maka ini boleh. Seperti itu. Kemudian adab bagi tamu yang kedua adalah alla yumayyiza fil ijabati bainal fakiri wal ghani. Jadi bagi seorang tamu tidak membeda-bedakan di dalam memenuhi undangan antara orang fakir atau orang kaya. Misalkan ketika yang ngundang itu orang-orang yang kaya misalkan datang. Kenapa? Makanannya enak-enak gitu ya. Tapi kalau yang ngundangnya orang yang kurang mampu lah di masyarakat gitu ya, nggak mau datang. Kenapa? Paling makannya tahu tempe gitu ya. Jadi nggak boleh seperti ini. Jadi ada bagi seorang tamu kapan dia diundang. Ketika undangan tersebut adalah undangan pesta yang tidak melanggar syariat, maka wajib untuk datang. Tidak boleh kita membedakan yang ngundang itu orang kaya atau orang fakir. Jadi ketika ada undangan maka datang. Seperti itu. Baik nyampe sana dikasih makan ikan asin misalkan, nggak apa-apa, diterima. Kenapa? Karena ini akan menjalin ukhuwah, menjalin tali persaudaraan di antara kaum muslimin. Tapi kalau kita diundang nggak datang, padahal kita tidak ada udzur syar'i, ini akan juga menimbulkan suudzon, menimbulkan apa? Buruk sangka. Kenapa ini fulan diundang nggak datang, seperti itu. Jadi akhirnya apa? Timbul rasa buruk sangka. Kalau misalkan tidak mau datang, maka silakan berikan kabar. Oh maaf, saya ini tidak bisa datang karena ada hal lain misalkan. Jadi seperti itu. Artinya antara orang yang diundang dengan orang yang mengundang itu jalin komunikasi ketika tidak bisa datang. Jangan sampai ketika diundang cuek, acuh nggak acuh, pokoknya nggak mau datang aja gitu ya. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena ini bisa menimbulkan suudzon, berburuk sangka. Kemudian kata musannif rahimallahu taala, li'anna fi adamil ijabatil fakir kasru li khatarihi. Jadi kata beliau, ketika kita tidak memenuhi undangan orang-orang fakir, maka ini bisa melukai perasaannya. Ini. Jadi ketika yang ngundang itu orang kaya, kita mau datang. Ketika yang mengundang orang fakir, kita nggak mau datang. Ingat, hati-hati. Ini bisa melukai perasaan orang yang mengundang. Dan syariat Islam tidak menginginkan tersebut. Jadi syariat kita adalah apa? Menginginkan kita sama kaum muslimin menjalin hubungan yang baik. Ya, tidak saling bersuudzon, tidak saling melukai perasaan di antara kaum muslimin. Jadi kita sebagai undangan, ketika yang mengundang itu adalah orang fakir, maka kita datang. Kenapa? Karena banyak kebaikan yang akan kita dapatkan. Ketika kita berjumpa dengan saudara kita ucapkan assalamualaikum, berarti apa? Kita sudah ada hubungan saling mendoakan.
kemudian kita jabat tangan, maka itu akan menggugurkan dosa-dosa di antara kita. Seperti itu. Banyak kebaikan-kebaikannya ketika kita menghadiri undangan seperti itu, atau pesta-pesta yang tidak melanggar syariat. Kemudian kata musannif rahimallahu taala, adab yang ketiga ketika kita diundang, alla yata'akhkhar min ajli saumihi bal yahduru. Alla yata'akhkhar, jadi tidak terlambat, min ajli saumihi, dikarenakan sebab berpuasa, bal yahdur, dan bahkan dia untuk hadir segera. Jadi seperti ini, ketika kita diundang oleh orang, kita misalkan dalam posisi berpuasa, maka posisi berpuasa tersebut jangan dibuat untuk menghalangi kita hadir lebih awal, tapi hadirlah seperti itu. Kalau kita hendak makan, maka makanlah. Kalau kita memang mau melanjutkan puasa, maka silahkan. Tidak perlu menunda-nunda untuk hadir. Sebagaimana ini dijelaskan juga dalam hadis Jabir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man du'iya ila ta'amin, barang siapa yang diundang untuk makan-makan, wa huwa shaimun, dan sedangkan dia berpuasa, falyajib, maka penuhilah undangannya. Fa in syaa ta'ama, kalau dia ingin makan maka silakan makan. Wa in syaa tarakah, kalau ingin tidak makan maka sudah, jangan makan. Jadi kalau kita lihat di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan arahan ya kepada kita apabila kita mendapatkan undangan sedangkan kita itu sedang berpuasa, maka tetap kita hadir. Seperti itu, tetap kita hadir. Kalau kita ingin makan, maka silakan makan. Kalau kita ingin melanjutkan puasa, maka silakan lanjutkan. Jangan sampai kita itu malah membuat orang lain sakit hati. Misalkan, kenapa ini diundang kok tidak datang, tanpa memberikan kabar. Misalkan, kalau misalkan dia datang ke undangan, kemudian dia tidak mau makan, maka boleh bagi dia untuk menyampaikan kepada tuan rumah, saya sedang berpuasa. Seperti itu. Jadi ini, ketika kita berpuasa, berilah kabar kepada sahibul bait bahwasanya kita berpuasa. Jangan sampai malah timbul suudzon. Kita diundang ke sana untuk makan-makan, kita enggak makan, dan kita tanpa memberi tahu kepada sahibul bait kalau kita puasa, maka ini juga bisa menimbulkan suudzon. Kenapa orang ini kok enggak makan? Apa jangan-jangan makanannya enggak enak? Apa jangan-jangan makanannya tidak ya kurang selera, seperti itu. Jadi kalau kita berpuasa, maka kita kabari tuan rumah, maaf saya sedang berpuasa. Itu lebih baik seperti itu. Beda halnya kalau memang tuan rumahnya sudah paham orang ini pasti berpuasa. Kalau seperti ini maka nggak ada masalah, tidak akan timbul rasa suudzon. Tetapi kalau kemungkinan besar akan timbul suudzon, maka kita beritahu ke tuan rumah bahwasanya kita sedang berpuasa. Kemudian adab yang keempat ketika kita menjadi seorang tamu, alla yutilal intidaru indal mudifi fayuklikuhu wa alla yu'ajjilal maji'u fayufaji'uhu qabla al-isti'dadi lahu. Jadi kata musannif rahimallahu taala, ketika kita menjadi seorang tamu, maka yang pertama yang keempat di sini adalah alla yutilal intidar indal mudif. Artinya
jangan lama-lama di rumah tuan rumah. Kenapa? Karena bisa saja ketika kita berlama-lama sampai 2 jam, 3 jam misalkan, padahal tuan rumah ada pekerjaan, ini akan membuat tuan rumah enggak enak. Ini akan membuat tuan rumah risau. Waduh, ini kerjaan saya enggak selesai gitu ya. Oleh karenanya kita ketika bertamu ke rumah orang harus sadar diri. Artinya ketika bertamu, maka bertamulah sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai melebihi kebutuhan. Misalkan bertamu sampai 2 jam gitu ya. Padahal tuan rumah banyak pekerjaan, maka ini akan mengganggu. Jadi ketika kita mau bertamu, boleh kita bertanya, sedang sibuk atau tidak, ada pekerjaan atau tidak, seperti itu. Jadi jangan sampai kita bertamu berlama-lama dan tuan rumah merasa tidak enak. Begitu juga sebaliknya, tidak datang tiba-tiba. Wa alla yu'ajjilal maji'u fayufaji'uhu. Ya. Jadi tidak datang tiba-tiba datang gitu ya. Ini akan membuat tuan rumah enggak siap. Waduh, ini mana ini gitu kan. Saya belum persiapan, belum ini. Nah, alhamdulillah sekarang itu sudah ada HP, sudah ada ini, maka bisa kita informasi terlebih dahulu. Maka itu lebih baik. Kalau lagi hutang beda gitu ya. Memang harus tiba-tiba kalau lagi hutang gitu. Kalau ngasih kabar dulu kabur gitu. Jadi seperti itu. Ketika kita bertamu, maka beri kabar, jangan langsung tiba-tiba datang. Ya bisa saja, kenapa? Tuan rumah belum ada persiapan. Terutama orang yang banyak anak. Coba, masih kecil-kecil juga anaknya gitu ya. Kalau orang yang punya anak dan anaknya masih kecil-kecil itu, Masya Allah, rumah itu rapinya sebentar gitu ya. Rumah itu rapinya sebentar. Jadi kadang pasir itu juga bisa masuk rumah gitu ya, kalau banyak anak kecil. Jadi karenanya ketika kita mau bertamu ke rumah orang, maka itu tadi paling tidak kita beri kabar gitu ya. Jadi kalau tidak ada kesibukan, saya akan ke rumahnya, seperti itu. Agar tuan rumah juga bisa persiapan seperti itu. Minimal menyediakan air minum seperti itu. Jadi jangan langsung tiba-tiba datang. Kemudian adab yang kelima bagi seorang tamu ketika dia hendak bertamu, alla yazida muddata diyafatihi an 3 ayyam. Jadi tidak bagi seorang tamu itu janganlah menambah waktu bertamunya lebih dari 3 hari. Kalau misalkan kita mau bertamu ke rumah orang seperti itu, jangan sampai lebih dari 3 hari kalau kita jauh ya. Jangan sampai lebih dari 3 hari, kecuali tuan rumahnya mempersilahkan. Kalau misalkan enggak apa-apa di sini 4 hari, 5 hari, 6 hari tidak mengapa, maka ya silakan, boleh. Tetapi kalau tuan rumah enggak mengatakan boleh atau tidak, maka maksimal 3 hari, seperti itu. Jadi ini merupakan adab ketika kita bertamu ke rumah orang, jangan sampai kita melebihi 3 hari. Kemudian adab yang keenam, ayyan sarifati ban nafs wa ayyufira limudifihi ay taksiru hadatsa lahu. Kemudian ayyan sarifati ban nafs, ketika kita menjadi seorang tamu, maka pulanglah dengan rasa senang, gembira, seperti itu. Dan juga ayyufira limudifihi, memaafkan
Jadi bagi seorang tamu hendaklah dia memaafkan kekurangan-kekurangan tuan rumah. Jadi seperti itu. Ketika kita sebagai tamu juga memberikan maaf kepada tuan rumah apabila ada kekurangan di dalam menjamunya. Misalkan diundang walimahan, kita sudah diundang ke sana. Ternyata kita lihat ada kekurangan-kekurangan, baik pada sisi makanannya atau dalam posisi penyambutan tamu atau yang lainnya, maka kita sebagai tamu adalah apa? Memberikan maaf, memberikan uzur kepada sahibul bait atau orang yang mengundang kita. Dan kita pulang dengan kondisi apa? Gembira, senang, seperti itu. Jangan sampai kita sebagai tamu malah apa? Membuat tuan rumah jengkel, misalkan seperti itu. Jadi contoh misalkan seperti apa? Kita bertamu ke rumah orang misalkan. Apa saja hidangan di situ dihabiskan gitu ya. Tuan rumahnya enggak disisain gitu. Ini juga tidak baik seperti itu. Atau misalkan barang, ketika kita melihat barang di rumah pemilik rumah, kita minta, kita ini gitu ya. Jangan gitu ya. Jadi kita harus ngerti, kita sebagai tamu maka terapkanlah sebagaimana adab-adab ketika bertamu. Jangan sampai membuat tuan rumah jengkel atau tidak enak. Kemudian adab yang ketujuh adalah ketika kita sebagai tamu maka doakanlah orang-orang yang memberikan makanan kepada kita. Jadi ini ketika kita bertamu ke rumah ya orang kemudian diberikan makanan, maka kita doakan paling tidak kita doakan keberkahan. Semoga Allah memberikan keberkahan. Atau doa misalkan Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqoni misalkan. Atau doa-doa yang lain. Allahumma fir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum. Jadi itu. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita balaslah dengan doa keberkahan. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada apa? Harta atau keluarga bapak dan ibu. Kita doakan seperti itu. Ini merupakan adab ketika kita menjadi tamu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Silakan jika ada pertanyaan satu atau dua, karena waktu sudah jam 3 ya. Insyaallah. Barakallahu fiik. Jadi pertanyaan yang pertama, apakah terhitung boleh ya, masih wajibkah ya kita datang di acara atau pesta yang di situ ada hal-hal yang melanggar syariat seperti itu ya. Seperti misalkan ada organ gitu ya, ada musik seperti itu. Ketika ada acara seperti itu di walimah, pesta, kemudian ada hal yang seperti itu, maka kita tidak wajib seperti itu, gugur kewajiban kita untuk datang. Akan tetapi kalau kita bisa datang hari sebelumnya, maka silakan kita boleh datang seperti itu. Tapi kalau pas acara undangan itu di situ ada musik semacamnya, maka ini apa? Itu adalah sebagai penghalang, penggugur dari kewajiban kita untuk memenuhi undangan seperti itu. Kenapa? Ya mungkin kalau bagi orang yang penyuka musik ya enak-enak saja, santai. Tapi bagi orang yang memang sudah tahu hukumnya bahwa musik itu haram, tentunya ini bukan nikmat bagi dia tetapi adalah azab seperti itu. Maka lebih baik bagi dia untuk tidak hadir seperti itu kalau pas acara ada seperti itu. Masih ada jalan lain, bisa dia datang besoknya seperti itu.
Kita utarakan tidak mengapa sebagai masukan. Mohon maaf kemarin saya tidak bisa datang karena saya lihat ada acara seperti ini, seperti itu. Ya, utarakan dengan kata-kata yang baik seperti itu, supaya dia juga tidak tersinggung. Kenapa? Karena ini dalam hal memberikan nasihat seperti itu. Jadi ya alhamdulillah ada di sekitar pondok kita itu kan warga ngadakan acara walimah, kita diundang 1 hari sebelum, Pak. Jadi dikhususkan apa? 1 hari sebelum kita diundang. Kenapa? Karena kalau pas hari besoknya itu ada acara musik dan semacamnya. Jadi kita diberikan undangan 1 hari lebih awal seperti itu. Kemudian bagaimana kalau kita misalkan sebagai tuan rumah, ternyata hidangan yang kita sediakan itu kurang, atau misalkan tidak enak misalnya, apakah ini termasuk kedzaliman? Wallahu ta'ala alam. Jadi kalau seperti ini, yang pertama maka hendaklah bagi tuan rumah itu menyediakan ya kapasitas dilebihi dari undangan. Misalkan undangannya 100, dia sediakan lebih. Antisipasi apa? Kekurangan. Ya tentunya ketika kurang makan seperti itu, kurangan makanan, kemudian tamu yang datang banyak, ini juga terhitung sebagai apa? Kedzaliman gitu ya. Bisa kalau tamunya jauh misalkan seperti itu, nyampe sana enggak ada makanan yang dihidangkan misalkan, ini termasuk perbuatan zalim. Tentunya bisa dimaafkan ketika dia minta maaf dan semacamnya, untuk dimaafkan seperti itu. Wallahu taala a'lam. Ya mungkin kita cukupkan di sini dulu. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala, dan kita semua semoga diberi keberkahan, diberi keistiqomahan di dalam mempelajari agama Allah tabaraka wa taala, dan juga diberikan hidayah taufik untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Naktafi bihadza, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.